Pada pagi ini ya, karena saya berdiri di tengah-tengah daripada semua hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai dari kesaksian demi kesaksian. Saudara masih teringat tentang juga Abraham ya. Bagaimana Abraham itu berdoa supaya katanya Sodom Gomora itu jangan dihancurkan kalau bisa. Ya, dan Sodom Gomora itu saudara waktu Abraham menghadap Tuhan, saudara dia berkata begini, boleh gak Tuhan kalau ada 50 orang aja yang benar? Kata Tuhan, deal, kamu cari. Saudara, tapi tidak ada di kota itu. Di kota yang sebesar itu saudara termegah. Dan boleh katakan mungkin model-model kayak Las Vegas kali ya. Karena dikatakan ini banyak entertainment saudara. Tapi saudara tahu, bargain lagi terus. Sampai terakhir saudara, itu dia bilang gini. Sekarang begini, KKN lah. Tuhan, boleh gak? Ini ada family saya di sana. Boleh gak tolong ini untuk juga dikeluarkan? Nah kata Tuhan dengan satu syarat, mereka mesti lari dan jangan lihat ke belakang. Nah saudara, apa yang terjadi memang ini sangat tragis ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hari itu saudara, dia kehilangan istrinya. Ya, nah saudara, apa yang kita bisa belajar ini? Saya percaya, saya berdiri di sini di tengah-tengah orang-orang yang hebat. Saya mungkin angkatan 79, tapi bapak-bapak tadi, Bapak Jenderal, 2 jenderal di sini ada. Bapak-bapak yang sudah mendahului untuk juga memulai kumpulan full gospel ini ya. Saya percaya bahwa juga Demo Sakarian mempunyai satu visi yang sangat kuat. Dan saya percaya pagi ini juga Pak Beni, terima kasih untuk juga apa yang diberikan kepada saya. Karena memang bicara tentang family ini saudara, bicara tentang keluarga. Keluarga itu adalah sumber berkat hidup kita. Bahkan saya ada tagline saudara di dalam gereja yang saya selalu ungkapkan ini adalah keluargaku, gerejaku adalah keluargaku. Dan saudara kekasih, tragis sekali. Lut saudara, dia kehilangan kesempatan, makanya dia harus kehilangan istrinya. Ya, dan hari ini saya percaya bapak-bapak di sini yang tadi sudah disaksikan memiliki istri-istri yang luar biasa. Memang benar Pak Erwin Tobing tadi juga ya, jenderal, seorang jenderal dengan segala kesuksesannya segala macam, memang istri itu udah segala-galanya ya. Yang mungkin juga yang di pria selalu dibilang katanya pria itu kayak kerupuk. Ya. Kalau nggak ada istri itu kayak kerupuk yang masuk angin, saudara. Ya, melempem, kelihatannya aja gagah, tapi hancur dalamnya, saudara. Ya, makanya kita ini butuh, ya, saudara. Perempuan cantik banyak, saudara. Perempuan cantik banyak, perempuan yang seksi juga banyak. Tapi bicara tentang istri itu cuma satu. Ya, hidup saudara ini sekali dan jangan macam-macam, saudara. Ya, kita mesti hidup benar. Ya, karena saya percaya loh, saudara. Kota ini masih ditolong Tuhan, negara ini masih ditolong Tuhan karena ada orang-orang benar. Dan saya percaya saudara-saudara yang hari-hari ini luar biasa saya katakan. Ya mungkin saya angkatan 79, saudara. Saya masih jauh punya dari pengalaman bapak-bapak di sini yang terhormat yang sudah lebih dulu. Tapi saya percaya kita sedang mengerjakan sesuatu yang besar buat negeri ini. Dan itu mesti dimulai dari keluarga. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah pesan ini bisa sampai supaya kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Aku percaya Tuhan. Engkau yang dari sejak semula memakai keluarga. Dan biarlah itu terjadi di dalam keluarga kami. Supaya apa yang message yang kami dengar ini kami bisa bawa, kami bisa terapkan, kami bisa praktekkan. Karena kami tidak cuma hanya bahagia untuk mendengarkan kebenaran-Mu, tapi kami ingin mempraktekkannya itu. Supaya apa yang menjadi generasi berikut ini, buat kami Tuhan, tanggung jawab kami untuk saat ini Tuhan, kami sudah jalankan menurut firman-Mu. Terima kasih berbicara lewat hamba-Mu ya, yang penuh dengan segala kelemahan kekurangan ini, supaya juga apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan juga bisa disampaikan di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua ini. Amin. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, 28. Jadi ini latar belakangnya dulu saudara.
Kenapa kita perlu untuk konsentrasi kepada keluarga? Karena Tuhan yang sudah berfirman. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang luar biasa ini, dia memberikan mandat ini saudara untuk keluarga. Dia tidak pakai gereja loh saudara. Dia pakai keluarga. Ini firman Tuhan. Ini adalah gereja yang paling pertama saudara. Ya, yaitu keluarga. Berfirmanlah katanya Allah, baiklah kita. Tuhan juga ini berkomunitas. Allah kita juga berkomunitas. Makanya Allah tidak sendiri saudara. Dia tahu untuk perannya masing-masing. Di dalam 3 generasi dan sekarang ini adalah zaman Roh Kudus. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur atas juga apa yang Tuhan juga beri kepada kita. Dikatakan katanya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah ini saudara di dalam gambar dan rupa ini berbicara tentang kasih, bicara tentang kuasa, walaupun juga muka kita ini berbeda semua, tetapi saya percaya bahwa juga ini adalah bicara tentang manusia roh kita ini sudah mesti sempurna. Ada amin ya? Ya karena Yesus sendiri berkata di dalam pengajarannya, sudah di dalam Matius pasal 5, 48 itu kata, biarlah engkau sempurna. Seperti siapa? Bukan, seperti Bapa, saudara. Karena memang mandat ini sudah diberikan kepada bapak-bapak. Coba lihat kanan kiri dulu. Yakin gak kamu itu bapak gitu loh. Ya. Nah ini banyak orang yang gak yakin dia itu bapak saudara. Ini masalah terbesar dalam keluarga. Ya, makanya kalau keputusan silakan tanya mami kamu. Nah, jadi saudara bapak mesti pegang kendali. Karena katanya kita mesti sempurna seperti Bapa di surga. Sempurnanya di sini di dalam kasih, di dalam kuasa otoritas. Ini yang harus terjadi. Dan kita nggak boleh kehilangan ini. Kalau juga ini tidak ada pada bapak-bapak, habis keluarga kita saudara. Ya, chaos. Anak-anak kita juga bingung. Siapa yang mesti membuat keputusan saudara. Tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Istri-istri yang baik. Yang tadi sudah disaksikan, saya percaya adalah istri yang sungguh-sungguh luar biasa. Nanti kita akan bicara tentang ini. Karena saya percaya ini bicara tentang atmosfer di dalam keluarga kita loh saudara. Yang kita mau bangun apa? Nah, nangkap ya saudara ya? Kalau saudara juga membangun dengan keraguan-raguan, itu roh itu yang akan terus menguasai keluargamu. Ya, selalu ragu-ragu. Dan anak-anakmu, ini masalahnya saudara, kita punya anak. Dan itu dia akan tangkap dan dia akan lihat saudara. Setiap hari saudara bisa bayangkan. Melihat saudara sama istri saudara. Dan kalau saudara tidak bisa bertindak. Karena apa yang Tuhan katakan ini, dikatakan. Supaya apa sih? Dia gambaran keluarga itu dibuat oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa loh saudara. Dia bisa lakukan apa aja. Tapi dia ingin memakai yang namanya keluarga. Ya. Saudara mesti tahu ini. Ya. Supaya apa katanya? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Semua kekuasaan di bumi ini itu dipercayakan kepada saudara. Yang namanya keluarga. Ya. Lebih jauh lagi saudara. Saudara saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Ayat yang ke-27, saudara, ayat yang ke-27 itu maka katanya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa? Laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan model manusia itu cuma 2, saudara, cuma 2. Laki-laki, perempuan. Jelas ya? Ya, jadi saudara nggak ada yang di tengah. Nggak ada yang di tengah. Yang di tengah mesti menentukan hormon mana yang lebih kuat. Gitu loh saudara. Mau jadi laki-laki atau wanita. Haleluya. Ya, jadi saudara mesti yakin juga bahwa saudara adalah laki-laki. Saudara yang punya anak laki-laki, saudara mesti berkali-kali ngomongin ini. Kamu tuh laki-laki. Maaf ya saudara ya, banyak orang tua tuh kadang-kadang bercanda gitu loh saudara. Kamu tuh kayak perempuan, kamu perempuan. Itu saudara, itu mengafirmasi loh lama-lama. Teman-teman di sekolah juga ngomong, lu banci ya, kayak banci lo. Masuk gitu loh saudara. Dan saudara jangan main-main dengan perkataanmu. Dan saya percaya saudara, kita bapak-bapak ini mesti mengafirmasi siapa anak lo gitu loh. Ya mau jadi apa saudara dia, itu datangnya otoritas kepada saudara.
Walaupun saudara, anak kita boleh menentukan dia mau sekolah apa. Silakan. Ya, apalagi sekarang di abad modern ini. Saudara, kita ngikutin anak kita, saudara. Kalau dulu beda. Ini ya, udah gak bisa berubah. Pokoknya begini. Lo kagak taat, keluar dari rumah. Itu dulu, saudara. Sekarang gak bisa begitu. Nah, kita mesti ajak apa? Anak kita sebagai sahabat. Ngomong, kamu maunya kemana, nak? Kalau kamu gini, kita doa. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan buka jalan. Nah, itulah faktor kita mengajarkan sesuatu untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi jelas ya. Laki-laki dan perempuan. Ya, diciptakannya mereka. Jadi ini gambaran daripada Allah itu diwujudkan dalam dua ini. Nah, makanya saudara, kekuatan suami istri itu ada itu. Ya, kalau saudara sudah sepakat Matius 18:19 itu, masalah cuma satu, saudara. Kita ini selalu juga berbeda pendapat sama istri kita. Nanti kita ngomong itu, ya. Nah, ini nih, atmosfer apa di dalam keluarga yang kita bangun ini penting, saudara. Ya, jadi ya, sekali lagi. Lalu katanya juga laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ya, jelas ya, saudara. Jadi ingat ya, kalau ada yang tanya, kenapa mesti diberkati? Nah ini. Enggak boleh beranak cucu dulu baru diberkati. Enggak. Diberkati dulu baru beranak cucu. Jelas ya, saudara. Ini aturan mainnya nih, saudara. Ya, supaya kalau dilanggar, ini repot ini, saudara. Ya, makanya ada banyak juga, Masya Allah, ini saudara akan datang kepada saudara. Ya, makanya ini saudara mesti siapkan keluarga kita. Ya, katanya beranak cucu lah, bertambah banyak. Nah, tujuannya apa? Supaya saudara generasi ini bisa lebih baik dari kita. Ya, dan saya percaya hari-hari ini kita sedang melakukan itu. Saudara jangan bilang, saya ini sudah pensiun mungkin juga atau apalah namanya. Saya sudah serahkan semua. Enggak. Peran saudara itu masih ada. Saudara harus berperan sebagai bapak buat anakmu. Tetap dia adalah anakmu. Kasih tahu sama dia. Kalau kamu berhasil, itu bukan karena kamu aja. Enggak, kita ini bukan mau bangga-banggaan, enggak. Tapi supaya anak kita tahu, saudara, segala sesuatu itu, saudara, kalau kita ini bisa menghormati daripada juga orang-orang di otoritas kita ini, itu berkat akan datang kepada kita. Kalau kita nggak pernah hormat sama orang-orang di otoritas, jangan harap yang kelihatan aja nggak hormat, apalagi sama Tuhan. Tuhan bisa diatur sama dia, Tuhan bisa ditipu sama dia. Bahaya ini, saudara. Ya, nah, karena begitu pentingnya, saudara, pesan ini, lihat, baru 2 bab aja, saudara. Kejadian pasal 3 kejadian. Benar-benar kejadian ini, saudara. Ya, kejadian pasal 3 dosa masuk. Dosa masuk ini. Ini supaya saudara ngerti dulu latar belakangnya. Nanti kita bicara bahwa Tuhan itu, ciamik lah. Dia siapin itu, saudara, luar biasa sekali. Sehingga saudara bisa lihat grand design yang Tuhan buat. Dan sekarang saudara ada di dalamnya. Ya, saya mesti yakinkan saudara di dalamnya. Ya, dan berita ini mesti saudara ajarkan. Ya, karena saudara masih hidup. Ya, kalau besok saudara juga meninggal itu urusannya lain, ya. Makanya juga kalau ada banyak masalah, nah ini. Karena setan tahu ini. Makanya juga katanya dosa masuk saudara dalam keluarga. Kejadian 3:13-15. Ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi saudara, yang kita mesti jaga-jaga adalah tipuannya. Setan itu, saudara, itu memang setan, dasar setan, memang setan, saudara. Ya, jadi dia mainnya di mana, saudara? Nipu, menyungsangkan perkataan Tuhan. Makanya hati-hati dalam pengajaran ini, saudara. Kalau saudara nggak menerima pengajaran yang salah tentang kebenaran, roh yang lain itu akan mengikuti kita. Makanya Rasul Paulus itu sering menegur sidang Galatia, bilang gini, adakah Yesus yang lain di dalam diri kamu? Adakah roh yang lain, katanya? Kamu udah mulai dari roh, kamu mau menyelesaikan dengan daging. Saya ingatin ya, kamu banyak katanya guru, tapi bapak lo satu. Gitu loh, saudara. Kalau dia orang Jakarta ngomongnya gitu loh. Nangkap ya saudara ya? Ngerti gak, saudara? Hubungan daripada kita dengan anak kita ini mesti kuat, saudara.
Kalau kita juga kuat, saya percaya anak-anak kita ini akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam setiap keadaan. Karena saudara ngajarnya benar. Roh yang ngikutnya juga benar, saudara. Ya, kalau saudara ngajarnya salah, ya roh itulah yang ngikut juga sama dia, saudara. Ya, nah tapi lihat ya, lihat. Tuhan tidak berubah. Tidak berubah. Dosa masuk di keluarga, Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Saya mengucap syukur untuk Tuhan. Lihat gini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dan perutmu engkau akan menjalan, debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Lihat, 15. Lihat, ini yang Tuhan tegaskan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dosa itu harus menjadi musuh kita. Ada amin? Ya, saudara. Istri kita kalau nyari kita itu berarti dia mengasihi. Kalau dia cemburu itu bagus, saudara. Ya, walaupun juga memang ini inginnya menguasai. Itu memang juga orang bilang hakikat istri, saudara. Dia mau kuasain kita, ya itu ya. Kalau bisa semuanya, ya itu ada kecenderungan. Makanya nanti kita belajar gini. Di satu sisi sebelum saya selesaikan. Supaya juga ini keluarga kita ini bisa jadi sumber berkat itu loh buat hidup kita. Ya, ini firman Tuhan. Dibilang begini. Jadi saudara-saudara, sekali lagi. Kalau nggak ada perempuan, kita nggak punya keturunan. Ya, nggak ada yang laki-laki bisa melahirkan. Di sini ada yang laki-laki sudah melahirkan. Nah ini firman Tuhan. 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Jadi saudara kalau juga istrimu juga punya masalah, ingat yang di belakang itu yang menjadi masalah. Ya, iblis, dosa itu loh. Mungkin ada hal apa yang istri kita ini juga lakukan yang menyimpang. Dosa itu nggak selalu juga berzina atau apa, tapi menyimpang dari apa yang menjadi tujuan Tuhan. Amartia, tidak kena sasaran. Itu dosa juga disebut. Ya. Nah, antara keturunanmu dan keturunan. Jadi Tuhan pakai loh. Tuhan janji. Lewat keturunan kamu, setan lu juga bakal selesai loh, istilahnya orang bilang. Nah itu digenapkan di dalam siapa? Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Tuhan Yesus lahir. Matius pasal 1. 18-19. Karena Tuhan konsisten. Dia pakai keluarga. Keluarga ini namanya Maria dan Yusuf. Mereka katanya masih bertunangan. Dan lalu saudara tiba-tiba juga Maria didatengin sama malaikat. Nah saya percaya saudara setiap saat di dalam juga saudara mendengarkan firman Tuhan. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan ngomong sama saudara secara pribadi. Ya, nah saudara mesti tahu itu. Pesan apa yang disampaikan itu akan juga menolong saudara untuk menggenapkan daripada rencana grand design Tuhan lewat yang namanya keluarga. Dan saya percaya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara juga melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengutus banyak sekali malaikat buat hidupmu. Ya, dan saya percaya saudara, bapak-bapak jenderal yang terhormat juga bisa sampai ke sono. Itu malaikat itu kerjanya keras sekali saudara. Ya, karena ini hamba-hambanya ini adalah nabi-nabi buat negara ini saudara. Ya, walaupun mungkin juga orang bilang juga sudah tidak seperti kayak dulu, tapi saya percaya saudara, mereka punya otoritas itu. Ya, kita doakan ini, bapak-bapak ini. Ya, dan saya percaya bukan kebetulan juga hamba-hambanya ada di sini. Saudara-saudara juga, raja-raja di sini. Saudara punya pengusaha, saudara punya orang-orang di bawah itu mungkin ada ribuan, ratusan ribu orang, saudara. Percayalah, Tuhan lagi bicara sama kita, saudara. Ya, kita lagi menghidupkan banyak keluarga-keluarga dan saudara itu semua ada di dalam tanggung jawab saudara loh. Jangan enak aja main tutup aja saudara, coba pikirin juga itu mereka makan apa gitu loh saudara. Udahlah saudara sudah untung banyak. Kali ini berkati mereka, kenapa nggak mau rugi-rugi bener? Ya ini rugi-rugi bener nih saudara saya bilang. Ya nggak apa-apa lah saudara, saudara juga. Lah firman Tuhan katakan kalau saudara memberi, saudara menerima. Dan saya percaya kalau engkau punya iman itu, Allah akan cukupkan. Saudara kalau saudara gak percaya tuh lihat tuh burung. Katanya lihat burung. Pernah gak stres? Stres gara-gara saudara nangkepin melulu, ubur-ubur melulu. Burung gak pernah stres saudara. Karena dia percaya besok ada makan. Besok ada makan.
besok Anda makan. Saudara nggak percaya lagi katanya, lihat rumput, tumbuh, luar biasa. Mau sesulit apa? Kembangnya bagus, kaktus itu saudara di tempat yang juga paling sengsara orang bilang, itu masih ada bunganya. Masih bisa jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan air. Kalau saudara nonton di National Geographic, kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Ini saudara mesti ingat, ya. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan gak main-main. Makanya saudara, kembali, kenapa saya pakai judul ini? Bahwa keluarga itu adalah sumber berkat untuk hidup kita. Nah, ini yang saya mau masuk bicara tentang atmosfer apa yang saudara mesti bangun. Ya, ini, mari kita baca Efesus pasal 6 di dalam keluarga ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ayat ini sering saudara baca. Tapi saya ingin supaya saudara menghidupinya. Ajarkan anak-anak kita saudara. Bahwa juga anak-anak kita ini kalau ingin bahagia, kalau ingin umur panjang saudara, nggak ada cara lain. Mesti dilakukan ini. Sebagaimana firman Tuhan. Ya, mau dia sukses kayak apa, tapi mesti tahu diri, mesti tahu siapa bapaknya. Enggak, kita ini bukannya juga nuntut untuk mereka juga kasih uang nanti kalau kita nggak ada uang loh, atau mungkin juga kita nggak ada pendapatan. Tapi saya percaya kalau anak itu diajarkan dengan baik, pasti dia akan menghormati orang tuanya. Nah ini firman Tuhan katakan begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Sumber kebahagiaan bukan daripada harta. Bukan, harta bisa habis saudara. Ya, banyak orang yang stres. Bisa sampai itulah makanya saudara. Apapun juga ini saudara. Jangan kita mengandalkan kekuatan apa yang ada di dunia ini. Semuanya itu fana saudara. Ya bisa hilang, kita butuh harta, kita butuh juga segala sesuatu yang di dunia. Tapi saudara kita membutuhkan Tuhan untuk juga bagaimana untuk kita bisa mendapatkan semua yang karena Tuhan tadi berkata, lewat keluarga itu saudara kita bisa kuasai semua apa yang Tuhan ciptakan. Itu yang kita mesti yakini. Kalau saudara juga selalu juga mengutamakan hal-hal yang tidak utama, nah itu menjadi masalah. Dan itu menjadi titik pintu untuk setan masuk dalam keluarga kita. Ya, sekali lagi kekasih dalam Tuhan Yesus dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ada dua hal saudara yang saya catat dari ayat Efesus 6, 1, 3 ini. Jadi katakan begini, yang pertama saudara, kita mesti ajarkan kepada anak-anak kita ini saudara, itu bicara tentang ketaatan. Ya, jadi kalau saudara juga mendisiplin anak, kita mesti ajarkan ke anak-anak kita ini. Kalau nanti dia ngajar anaknya saudara. Anak itu bisa didisiplin itu dengan dua ini. Kalau dia tidak taat dengan perkataan istri kita atau perkataan kita, ya. Yang kedua, saudara dia mesti belajar untuk hormat, ya. Ini nanti kita akan bahas ini lebih dalam karena ini penting saudara. Kalau saudara nggak ada, ya maaf ya Pak Alex, tadi saya mendengar kesaksiannya tadi waktu di toilet juga saudara kita berbicara. Ya memang mungkin dulu ampunilah papa, karena papa belum ikut pria sejati sih dulu. Ya, jadi seperti bapak-bapak yang terhormat ini, ya bapak-bapak yang sudah lebih dulu dipakai Tuhan, saudara. Ya, tapi saya percaya ini yang harus kita bawa, saudara, berita ini. Karena kita punya generasi dan generasi harus lebih baik dari kita, saudara. Itu mesti dimulai dari mana? Dari ketaatan. Belajar taat, saudara. Saya dibesarkan juga, saudara, dalam kemenderan. Kenapa mender, saudara? Karena mama saya sama juga nenek saya ini, saudara. Ini nenek saya ini memang bermasalah, saudara. Sama siapa aja bikin ribut. Nah, termasuk juga sama mama saya. Tapi karena juga saya memiliki papa yang luar biasa, saudara. Dia selalu bilang gini, dengar ya. Kamu mesti tetap taat loh. Walaupun juga nenek kamu ini memperlakukan tidak baik dengan juga mama. Ya, dia bilang nggak boleh ya. Ingat baik-baik ya, nggak ada dia, nggak ada kita semua katanya. Oh ya udah, ya kata papa saya lagi bilang gini, ingat ya, nenek kamu itu kan juga udah tua, kan kita nggak tahu, ya mungkin juga tinggal berapa lagi, lu sabar-sabar aja katanya. Ngerti ya saudara ya? Ini kan semua akan pass away gitu loh. Nah tapi saat ini kamu belajar taat,
Nah itu yang saya nangkap loh saudara. Dulu saya mender saudara. Kalau ribut, nenek saya itu bisa ngomel sampai 3 rumah saudara kedengaran. Jadi saya kalau jalan di gang itu saudara, aduh saya tuh malu sekali. Aduh gue yang, ini cucu yang neneknya itu suka marah-marah gitu loh. Ya, tapi Tuhan pulihkan saya. Saya gagap saudara dulu. Nggak bisa ngomong selancar hari ini. Ya tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, saya gagap karena saya mender. Apalagi kalau ketemu perempuan, wah dulu muka saya merah, kuning, biru. Saudara. Saya nggak berani lihat orang saudara kalau ngomong. Saya mender sekali. Tapi Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Dan saya percaya Tuhan sedang memulihkan ini karena Tuhan ingin kita membangun keluarga kita dengan benar. Ini yang Tuhan inginkan. Ya, ajarkan ketaatan. Saudara tahu cerita tentang Simson? Coba saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 14. Ya, ayat 3 dikatakan ini. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu? Tapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Nah saudara, ini bapaknya saudara belum ikut pria sejati, makanya juga kurang tegas saudara. Ya, anaknya mau apa? Perempuan Timnat mau. Nah, ketemu saudara sampai terakhirnya saudara tahu kan? Dia ketemu dengan siapa? Si Deilah itu loh saudara, ya. Si Deilah itu saudara, chaos dia saudara. Tewas dia, ya. Saudara sampai apa? Dia hilang visi dia saudara. Visi pertama Tuhan mau pakai dia loh saudara. Dia dinubuatkan, dia didatangkan juga oleh malaikat itu kepada keluarganya ini. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, tetap saudara, setan itu memang setan, dasar setan saudara. Dia berusaha untuk juga menggagalkan rencana Tuhan ini. Tapi Tuhan tidak pernah gagal, manusia boleh gagal. Dan dikatakan katanya, sepanjang umur hidup daripada Simson itu saudara, dia membunuh manusia itu lebih banyak saudara pada waktu matinya daripada hidupnya. Ini luar biasa. Dan ini menandakan bahwa memang Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Manusia boleh gagal. Karena saudara di dalam Amsal Sulaiman pasal 30:17 itu dikatakan gini, mata yang mengolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatok gagal lembah dan dimakan anak raja wali. Saudara, ini adalah satu perenungan daripada juga Raja Sulaiman saudara. Bahwa orang-orang yang tidak hormat, tidak taat kepada orang tuanya. Itu bahaya besar. Iblis selalu akan menyerang orang-orang ini. Nah, anak-anak kita mesti diajarkan ini. Ya. Amsal Sulaiman pasal 13 juga. Ayat yang pertama dikatakan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tapi seorang pencemooh tidak akan mendengarkan hardikan. Mau ngomong keras, tapi kalau udah orang bilang bukan keras kepala angin, saudara. Ya, dinasehatin itu nggak mau sama kita. Ya, saudara, betul apa betul? Anak-anak kita kadang-kadang juga ini saudara, saya punya anak 3 saudara. Dan 3-tiganya itu punya apa karakter yang beda-beda saudara. Ya, yang pertama ya adalah namanya juga anak kita ada mirip-mirip saya, ada mirip-mirip istri saya gitu ya. Nah, yang kedua juga begitu. Ya, dan saya percaya kekasih dalam Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Ya, nah hari ini saya percaya Tuhan akan juga memberkati kita. Ya, kalau juga Simson ini, saudara, karena juga orang tuanya itu saudara tidak berani untuk melarang. Ya, sehingga waktu Deilah ini, si Delilah ini saudara, ya dia ini menguasai daripada Simson, sehingga Simson kehilangan penglihatannya. Ya, visi hidupnya sudah hilang. Ya, tapi saudara, doa terakhir itu Tuhan jawab buat dia. Tapi dia harus kehilangan nyawanya. Dan kita gak mau sampai anak kita juga kehilangan segala-galanya. Ada amin? Bangun, ajar ketaatan. Belajar taat saudara. Ya, kalau mungkin di militer atau di polisi, ya itu gak boleh. Makanya waktu perwira itu saudara yang datang ke Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus katakan, boleh saya datang ke rumah kamu untuk berdoa buat juga anak kamu. Hambanya ini katanya. Dia bilang gini, nggak usah. Ya, pokoknya Tuhan Yesus ngomong apa aja,
saya percaya katanya hamba saya itu akan sembuh. Haleluya. Kenapa katanya? Nah dia menjelaskan saudara, karena saya punya bawahan. Kalau bawahan saya perintahkan untuk begini, dia akan lakukan itu tanpa bertanya sama saya. Nah kadang-kadang saudara orang tua, anak-anak kita ini mesti kita ajarkan. Gini loh, memang lo pintar, lo juga sekolah lebih tinggi dari gua gitu kan. Tapi lo ingat, bapak lo ini udah makan asam garam. Ya, nggak bisa semua plek-plek ilmu itu nggak ada. Coba saudara di sini yang ini ada orang bilang itu ada ilmu-ilmu yang memang nggak disekolahin, mesti langsung learning by doing, betul ya? Bapak-bapak di sini kan berhasil, nggak bisa cuman teori itu. Iya sih teori, tapi di medan perangnya beda saudara. Dan itu saya percaya Tuhan beri otoritas kepada saudara. Yang kedua saudara, atmosfer yang gini, kalau melanggar ketaatan, nggak usah gitu saudara. Kita bilang, jangan lewat ya, nih garis ini jangan lewat. Coba, saudara tinggalin aja, pakai CCTV, lihat deh. Anak kita coba-coba, nggak ada orang nih. Dia coba kenapa sih? Nah salah satunya yang prank itu kan, ya, harap jangan melihat ke lubang ini. Melihat ke lubang ditimpukin saudara mukanya. Karena itu saudara, keinginan tahu kita gitu loh. Dibilang jangan. Haleluya. Ada yang bilang pakar mendidik anak saudara. Katanya jangan pakai kata-kata jangan itu terlalu banyak katanya. Tapi saudara mesti membahasakannya itu ya, memberi jelas dulu. Kenapa kalau kamu lakukan ini ada akibatnya. Ya akibatnya itu begini-begini. Sebab anak-anak kita tuh kalau udah jangan, itu dia udah tameng saudara. Ya, gua akan lawan nih besok nih. Gua pengen tahu kenapa nggak bolehnya gitu loh. Kenapa nggak boleh pegang gitu kan? Gua pegang nanti. Ya. Kalau ditanya, lu pegang? Enggak pegang. Cuman sentuh doang. Nah, sama aja saudara. Ya, nangkap ya? Ini firman Tuhan. Kedua, saudara mesti bangun itu atmosfer hormat. Hormat itu artinya gini saudara, apa yang ngomongkan, dia tuh mesti punya sikap hati loh. Ini penting saudara, karena gini, kita nggak bisa lihat. Makanya saudara, waktu anak-anak saya di luar negeri, saya hampir tiap hari saudara harus video call. Dan saya bilang, kalau dia udah handphonenya nih, udah begini. Hei, muka kamu mana? Saya bilang, ya kasih lihat HP. Enggak, karena saya akan baca saudara dari muka dia. Dia senang, tidak senang waktu saya ngomong. Dan saya mesti lihat, saudara. Kamu ada masalah gak? Ada masalah? Enggak ada masalah, bisa kelihatan saudara. Ya, makanya saudara, itu akan menentukan dia. Dan kita mesti cepat selesaikan. Kalau enggak, saudara, atmosfer ini akan terus berkuasa. Ya, saudara masih ingat cerita tentang Ham? Ya, Nuh katanya. Dia adalah petani anggur yang pertama. Dan dia tidak tahu kalau minum anggur itu bisa mabok saudara. Lalu dia mabok dan lalu saudara tahu ya terjadi sesuatu. Ya. Siapa yang mengolok dia? Anaknya yang bernama Ham. Dan apa yang akibatnya saudara? Dia cerita sama kakaknya yang bernama Sem sama Yafet. Ya. Dan apa yang dilakukan pada waktu juga Nuh sudah sadar lagi. Dikatakan, Ham, mulai hari ini kamu akan menjadi apa? Hamba katanya dari saudara-saudara kamu. Maaf kata loh saudara. Ham itu keturunan Afrika. Sampai hari ini saudara. Saudara tahu bagaimana perang Amerika? Itu perang antara hitam sama putih, betul ya? Ya, nah yang sekarang ini, maaf kata saudara. Ini sekarang Yafet, dia dikuasai oleh Yafet loh sekarang. Sekarang Afrika, Tiongkok itu berkuasa. Jangan main-main loh, ini nubuatan loh. Ini dinubuatin. Saya dulu gini, oke lah Ham, oke lah Sem. Cuman kalau Yafetnya kapan? Sekarang saya baru ngeh. Oh iya loh, ya walaupun mungkin tidak secara fisik, tapi ekonomi semua sekarang Tiongkok itu berkuasa. Nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, atmosfer bicara tentang hormat ini mesti saudara. Mesti benar-benar ya. Sedemikian juga saudara, itu mesti dimulai dari juga dengan Tuhan kita.
Coba kalau saudara baca dalam Amsal halaman 4:23 itu, dikatakan dengan sangat jelas. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena daripada situlah terpancar sikap hati anak kita ini penting. Makanya saudara mesti juga baca muka anak semua. Engkau kan yang tahu tiap hari kan. Kalau cara kita ngomong waktu dia juga melengos, cap. Kita mesti lihat. Tunggu dulu. Ngomong sini. Mata kamu lihat papi. Kamu terima apa enggak nasihat kita ini? Kalau nggak terima bahaya nih. Ya enggak, bagaimana untuk juga bisa lebih baik nih hubungan kita? Iya dong. Kamu ada masalah, saya mau tolong loh, papi mau tolong. Tapi kamu caranya nggak boleh begini. Kalau kamu nggak suka, bicaralah terbuka. Nah ini kita mesti ajarkan terbuka, saudara. Nggak boleh ngomong di belakang. Nah ini yang dilakukan Ham loh. Ngomong di belakang bapaknya. Bilangin, papa kita telanjang. Padahal cuma ngomong gitu loh, saudara. Seumur hidup saudara jadi kutukan buat hidup dia. Ajarkan anak-anak kita. Kamu kalau nggak hormat, ini bahaya. Kita sih nggak apa-apa, saudara. Masalahnya anak kita kan masih mau hidup. Besok-besok kalau juga dia enggak juga bereskan ini, bahaya itu. Ini yang kita mesti bangun. Ya, nah, lalu saudara, karena memang juga, ya kembali lagi saudara. Ini firman Tuhan ya saudara. Amsal halaman 4:20. Makanya kita sekarang ini saudara, kita mesti mulai juga dengan Tuhan kita. Ya, firman Tuhan katakan begini. Hai anakku, Amsal halaman 4:22 ini ya. Dibilang gini, hai anakku perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ini tugas kita. Jadi kita mesti ngajarkan anak kita juga saudara, sama seperti kita. Jadi saudara untuk saat teduh. Supaya lewat saat teduh itu saudara, dia tahu itu namanya apa? Suara Tuhan itu apa? Suara Tuhan kan bisa ada yang 3 itu loh saudara. 1 Korintus pasal 2:9. Kita tidak usah bahas. Itu ada sesi tersendiri lagi saudara mendengar suara Tuhan. Ya, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak kita ini mesti kita ajar, latih saudara, hati nuraninya. Waktu kamu tadi dengar papi nasihat gitu, kamu suka atau tidak? Suruh dia feel. Oh nggak suka, oke. Sekarang yang nggak sukanya apa? Apa yang kita bisa bantu? Apa yang kita bisa tolong? Ngerti ya saudara? Ini keterbukaan ini mesti. Supaya saudara firman Tuhan ini bisa berlaku. Nah supaya mereka tahu, oh yang namanya suara Tuhan itu bisa dari orang tua. Bisa dari sekeliling kita. Bisa saudara, waktu dengar di sini. Lagi khotbah, mungkin khotbahnya khotbah apa gitu. Tapi tiba-tiba itu yang saya bilang, ada malaikat Tuhan atau ada suara Tuhan kepada saudara yang saudara berbicara. Ini berbicara tentang dirimu. Engkau jangan bilang dalam nama Yesus. Loh, kita dalam atmosfer hadirat Tuhan saudara. Kalau kayak begitu Tuhan berbicara, berarti Tuhan tujukan untuk saudara berubah. Ada amin? Nah itu saudara ya. Saudara tahu waktu saya ke Tiongkok tahun berapa? 80-an saudara. Waktu saya datang saudara. Kita ini malu-maluin, benar-benar karena kita nggak ngerti banyak pemahaman tentang juga hidup bergereja. Tapi saudara, kami datang ke satu gereja bawah tanah ini saudara. Ya, bukan Tree Self Church, bukan gereja pemerintah, gereja bawah tanah. Dan kita tanya begini, di sini siapa yang pendiri? Dia gini, kamu itu siapa ya? Kita ini pendeta dari Indonesia. Siapa ya pendiri gereja? Lah, kamu nggak baca Alkitab katanya? Ya Tuhan Yesus dong. Mati kan saudara? Aduh ampun, oh iya benar juga nih kita nih. Ya memang benar Tuhan Yesus. Dan rupanya memang saudara, mereka tuh nggak pusing siapa yang khotbah. Mereka tuh taat sekali. Dan saya lebih heran lagi saudara, itu waktu juga ibadah, ada yang bawa kerinceng-kerinceng gitu loh saudara. Ya, ada yang cuma pakai keyboard doang, ya. Ada juga beberapa di tempat yang kami kunjungi enggak ada keyboard nih saudara. Itu portable yang kami bawa itu saudara, yang bisa karaokean itu saudara, itu dipakai buat itu. Ya, jadi kalau mau ulang tunggu dulu, di rewind dulu saudara. Kalau kita bilang, wah ini sih nggak naik urapannya. Pakai berhenti dulu, pakai jeda dulu, nggak ada saudara. Ya, dan saya tanya, ini mereka nyanyi apa sih? Nyanyinya begini saudara. Kalau Paulus dulu disiksa,
Kalau Paulus dulu berani untuk memberitakan firman, Tuhan pakai kami untuk juga semua penjara bisa juga dimenangkan. Itu nyanyiannya horor sekali, saudara. Ya, kalau kita di sini, kalau nggak dijawab Tuhan ya 1 minggu. Tuhan ingat ya, saya masih kasih waktu 3 minggu lagi Tuhan. Kalau Tuhan nggak jawab, Tuhan jangan lihat muka saya lagi di gereja. Wah, kurang ajar kan? Kurang ajar, saudara, kurang ajar. Ya, makanya saudara, kenapa kita nggak menerima kebangunan yang model kayak begini? Nggak bisa, saudara. Di sono, saudara, kebaktian jam 5, mereka jam 3 udah datang. Saudara tahu kenapa? Karena memang nggak boleh berbondong-bondong. Mereka masuknya 1, 2, tahu saudara itu 3 lantai itu penuh semua. Dan saudara apa yang mereka lakukan? Mereka nggak ada tuh gosip-gosip. Lu tahu nggak si ini? Tahu nggak si itu tuh? Aduh, nggak ada. Mereka bersihin tempat mereka itu karena memang juga mesti bersihin sendiri-sendiri. Saudara nggak ada itu yang namanya staff maintenance, nggak ada, bersih sendiri. Udah doa. Dan mereka itu doanya nangis-nangis, saudara. Berarti itu sungguh-sungguh. Saudara, ini yang mesti terjadi. Kalau nggak ada yang berdoa buat juga negeri ini, kota ini, siapa lagi? Dan itu mesti dimulai dari keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, jadi saudara, ini sampai di lubuk hati. Artinya gini, saudara. Kalau kita sudah mengajarkan dia untuk mendengar suara Tuhan, tatkala ada tantangan, karena kita kan nggak bisa jaga mereka 24 jam. Siapa dia bergaul dengan siapa kita nggak tahu. Ya, tapi saudara kalau hati nuraninya ini kita latih, dia tahu. Tuhan akan tahu. Ini nggak boleh. Itu boleh. Ini salah jalan kamu. Balik. Nah, ini firman Tuhan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Orang tua itu diberi tanggung jawab ini. Ya, saya catat ini ada 2 saudara. Yang Tuhan sedang kerjakan. Karena memang saudara-saudara ini orang penting. Coba lihat kanan kiri. Katakan gini. Kamu itu orang penting. Ya, jadi jangan mati dulu saudara sebelum saudara meninggalkan legacy ini. Yang pertama saudara, firman Tuhan ini berkata, ya. Haleluya. Ya. Nih, yang pertama saudara, Efesus 6:4, dia bilang gini. Dan kamu bapak-bapak, ini bapak-bapak nih, kita nih sekarang. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam jalan, ajaran dan nasihat Tuhan. Satu kali saudara, anak saya ini pernah melakukan kesalahan. Saya senang dengan perangko, itu dulu. Sekarang nggak ada waktu saudara. Ya. Semua perangko, dari angkatan Soeharto segala macam itu, saya ada saudara. Dari tahun berapa itu. Ya, nah tapi sekarang udah nggak ada waktu. Nah, satu waktu saudara, anak saya yang umur berapa? 2 tahun atau 3 tahun pada waktu itu saudara. Dia berarakin semua saudara. Saya marah besar saudara. Sampai dia ketakutan, dia nangis saudara. Saya balik ke kamar saya. Nah inilah istri itu adalah penolong, penghibur, penguat. Dan juga saudara kadang-kadang Tuhan bisa berbicara juga melalui dia. Istri saya bilang gini, kamu ini ya, kamu tuh lebih sayang perangko kamu daripada juga anak kamu. Ngaco kamu. Saya mikir loh saudara. Besokannya saya panggil, Melo di sini. Papi mesti minta maaf ini. Kalau kemarin papi juga sudah menyakitkan kamu. Tapi papi sayang dan papi berbuat kesalahan. Ya, kamu lebih berharga dari perangko papi. Saya mesti koreksi saudara. Ya, makanya kita juga jangan takut untuk juga minta maaf. Haleluya. Jangan jaim saudara, jangan jaim. Ya, karena kita lagi membangun atmosfer nih. Ini tugas kita. Kedua saudara, Tuhan beri otoritas itu. Nah, ini hati-hati saudara. Dan saya katakan, kenapa kita mesti pulih. Karena ini ada kaitan sama juga kutuk dari apa yang nanti kita akan kerjakan saudara. Malaki pasal 4, 5, 6 itu mengatakan gini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi Tuhan khusus loh. Sebelum hari Tuhan itu datang katanya, Tuhan mau pakai keluarga. Sekali lagi, keluarga. Bukan pakai apa-apa. Keluarga.
Karena keluarga yang kuat akan menghasilkan gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan menghasilkan negara yang kuat. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau juga dasar-dasar ini yang kita juga akan gunakan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan memulihkan semuanya. Amin ya. Nah, apa sih tugasnya? Urapan ini juga saudara juga disampaikan pada waktu Yohanes Pembaptis datang. Sama, diingatkan lagi bahwa Yohanes Pembaptis itu akan dipakai Tuhan ya, dipakai Tuhan untuk membuka jalan sebelum kedatangan Tuhan. Nah, dipakai juga apa? Keluarga lagi. Ya, keluarga yang bernama siapa itu? Zakaria sama Elizabeth ini. Kan siapa Yohanes Pembaptis itu 6 bulan, Saudara. Lebih dulu lahirnya, Saudara. Karena dia harus mempersiapkan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus dikatakan begini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya katanya apa? Jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. 1, 2, 3. Nah gitu loh, Saudara. Itu pria sejati. Ada amin? Nah ini ada tugasnya, Saudara. Kenapa kita perlu untuk dipulihkan? Hubungan kita mesti dipulihkan. Dan saya percaya Amsal Sulaiman itu adalah juga satu kitab, Saudara, yang tidak ada kata jemaat, Saudara. Tapi dia selalu, hai anak-anakku. Ini bicara tentang hubungan. Yang tadi saya katakan, hai anak-anakku, perhatikan hubungan itu lebih penting. Kalau kita juga masih merasa bahwa Allah kita itu adalah Bapa kita juga, maka juga firman Tuhan ini berkata, belajarlah taat, belajarlah hormat kepada firman Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kalau juga saudara juga akan dipakai Tuhan untuk memulihkan keluargamu. Ada 3, saudara, yang saudara mesti bangun untuk keluar anak-anakmu, untuk generasi berikutnya. Ya, supaya keluarga itu harus menjadi tempat untuk yang pertama, saudara. Anak kita itu mesti merasa aman. Ya. Saudara mesti memberikan keamanan kepada anak-anakmu. Itu saudara bisa baca dalam Lukas 15:17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ya. Yang kedua, saudara, anak itu mesti diterima apa adanya. Ya, bukan ada apa-apanya, bukan. Ya. Saya mesti meralat ini. Kalau saudara juga melakukan segala sesuatu bukan investasi kepada anak, bukan. Ya, kita mesti apa orang bilang legowo, saudara. Ya, mungkin satu hari kelak, mungkin anak-anak kita punya keluarga sendiri dan dia nggak bisa mungkin apa yang kita harapkan, kok nggak seperti warna aslinya. Nah, kalau saudara untuk mendapatkan itu, taburlah mulai sekarang. Nah, saya percaya, saudara, Tuhan akan mengerjakan selebihnya. Ada amin? Kita yang menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Ya, itu yang firman Tuhan. Lukas pasal 15:20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Yang ketiga, saudara, anak kita harus dikasih. Jadi aman, merasa diterima. Ya, jangan tertolak, saudara. Anak tertolak itu bahaya. Dan yang ketiga, kita mesti mengasihi. Mengasihinya tanpa syarat. Ya. Tetapi katanya ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, ayat Lukas 15:22 ini, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, ingat, saudara, Tuhan Yesus juga datang untuk keluarga-keluarga juga dipulihkan. Supaya apa, saudara? Supaya juga yang mendatang ini kita akan menjadi berkat. Ya, karena keluarga itu adalah sumber untuk berkat buat kita. Mazmur 133, saudara. 1-3 itu mengatakan. Yang pertama dikatakan, lihat betapa baiknya dan indahnya. Ya, jikalau apa katanya? Ya, apa katanya? Ya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, saya percaya di dalam kerukunan kedamaian ini yang sedang kita bangun di negara ini juga. Ya, saya percaya kita akan menjadi kesaksian buat juga negara-negara lain. Ya, tidak mudah memang, saudara, karena memang setan itu selalu ingin memecah belah keluarga.
Ya, makanya masalah keluarga itu adalah masalah yang paling setan ingin hancurkan. Banyak keluarga-keluarga yang hari ini juga rusak, saudara. Dan itu ingat, karena memang ini tujuannya satu, saudara, supaya generasi berikut ini tidak akan menjadi lebih baik dari generasi yang sekarang. Dan hari ini saya percaya kita sedang membangun itu, karena keluarga adalah sumber berkat hidup kita. Pertama, kesaksian. Itu ayat pertama. Ya, orang bisa lihat, orang bisa. Saudara kenal dengan hamba Tuhan Pak John Sudarma? Ya. John Sudarma. Saudara, dia ada 6 bulan saudara ada di Bogor. Ini kesaksian yang memang benar-benar hidup. Sekarang hambanya ini mengalami stroke ya kalau nggak salah. Ya, sudah beberapa kali dia, kasihan. Dia ada di, dulu sih saya tahu di Los Angeles atau di mana ya? Di Amerika ya. Sekarang dia sudah pulang di sono. Dan saudara kekasih, dia selama 6 bulan saudara sudah menjadi kesaksian dan memenangkan banyak keluarga-keluarga. Saudara tahu bagaimana caranya? Karena melihat keluarga ini nggak ada pembantu, saudara, dan anak-anaknya laki-laki semua kalau nggak salah, ya. Dan saudara itu setiap pagi itu cuci mobil segala macam. Tetangga itu tanya, lu bagaimana katanya ngajarin anak lu bisa begitu? Bisa nyuci mobil, bisa juga bantu beresin rumah semuanya. Nah dia bilang, kalau kamu mau tahu, kamu datang aja di rumah saya. Saudara tahu lah maksudnya apa. Suruh duduk, saudara, dia ajarin firman Tuhan. Sampai akhirnya bertobatlah orang-orang ini, saudara. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kesaksian. Kedua, saudara, ya, urapan, ya, itu ada pada kita. Coba, seperti minyak yang baik di atas kepala Harun meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah. Ya, oke. Berhenti di situ. Jadi, saudara, ada urapan. Minyak urapan. Urapan gini maksudnya, saudara. Karena kita tahu, saudara, kita ada karunia motivasi. Roma pasal 12, kita nggak ada waktu sih ya. Jadi nanti kalau saudara baca saja, itu ada karunia nubuat, karunia melayani, karunia memberi. Ada 7, saudara, itu karunia dasar. Nah, ini anak-anak kita, saudara, kita mesti latih dari itu. Apa yang menjadi kekuatan dia? Waktu saudara juga tahu kekuatan dia, saudara, nah di situ saudara mesti memperkuat dia. Ya, supaya kelemahannya itu jangan banyak dikoreksi dulu. Saudara, kekuatan dia dulu, saudara. Ya, sebab di dalam nubuatan juga mesti ada 3. Ya, ada nasihat, apalagi ada yang menghibur, ada yang membangun. Jadi saudara-saudara mesti mulai dengan membangun dulu. Jangan cuma nasihat doang, lama-lama kita dibenci orang loh. Ya, lu nasihatin dulu kayaknya lu so pinter aja lo. Ya, ngaca dulu gitu kan. Nah, cari dulu saudara apa yang bisa membangun anak kita. Yang kedua, saudara, cari dulu apa yang bisa memberikan penghiburan buat dia. Nah, baru kira, apakah kamu ada masalah gak? Ya, papi lihat ada kelemahannya di sini loh kamu. Nah, apa yang papi bisa bantu supaya kamu bisa gitu loh. Ya, kayak anak saya, saudara, apapun dia berusaha untuk juga tanya saya. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, berkat itu selalu ada. Ya, haleluya. Ada amin. Anak saya ada penyetaraan, saudara, di Makassar. Dia sudah spesialis kandungan, tapi dia mesti penyetaraan. Nah, dia bilang, Pap, aku kan ini masih dokter umum. Saya ini udah 3 tahun loh, Pap. Aku tuh kepengen operasi dong, supaya ini tanganku nggak kaku gitu. Saya bilang gini, nak, saya bilang, doa, papi doa di sini, kamu doa di Makassar, oke? Doa, saudara, Tuhan jawab loh. 2 minggu setelah itu, saudara, profesornya bilang, Melody, kamu tuh ya, rupanya udah S2 ya? Kalau gitulah, nanti kalau kamu udah libur, kalau akhir hari libur, itu Sabtu Minggu, itu kamu ikut operasi sama saya. Nah, sampai hari ini, saudara, dia ikut operasi. Ya, ngerti ya, saudara? Waktu anak kita ajarkan sesuatu, ini yang urapan itu loh. Tuhan akan kerja lewat urapan. Apa yang menjadi panggilan anak kita, itu akan terjadi loh. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudara, ini yang semua orang senang, yaitu ayat yang ke-3b-nya. Dikatakan apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara tahu? Artinya gini, kalau kita bangun benar nih keluarga kita,
Saudara nggak perlu cari berkat. Berkat yang diperintahkan. Ini nih ayatnya loh. Dikatakan ini bukan dicurahkan ya. Kalau curahkan tuh umum, saudara. Enggak. Diperintahkan katanya. Dia akan memerintah. Berarti apa yang engkau butuhkan, apa yang anak kamu juga butuhkan, kasih karunia. Ya. Dan saya punya 3 anak. Banyak orang tanya katanya, Pak Sofyan bagaimana tuh? Anak-anaknya semua kok bisa di luar negeri sekolahnya. Itu anugerah. Ya. Hamba Tuhan itu hidupnya pas-pasan. Pas mau apa? Selalu Tuhan kirim. Itu yang saya belajar dari dulu saudara. Ya, pas mau sekolahin anak, ada aja yang ngirim gitu loh. Saya baptisin orang, dibayarlah saudara juga sesuai dengan anehnya gitu loh saudara. Jumlahnya itu adalah yang saya butuhkan untuk juga anak saya sekolah. Kan aneh. Nangkap ya saudara? Nah ini yang saya percaya loh saudara. Kita mesti bangun atmosfer ini. Dan kita mesti ingatkan selalu, keluarga, family is the first. Ya, keluarga itu adalah segala-galanya. Saya bilang, kamu boleh menikah sama orang lain, tapi jangan sampai kamu menikah lalu memisahkan kamu dari keluarga kita. Saya tidak egois, saya bilang. Tapi kalau kamu melakukan ini tidak ada berkatnya. Ya, mari kita tundukkan kepala saudara. Pak Charlin. G. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Lagi sekali lagi, aku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari kita bangkit berdiri. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara kekasih, firman Tuhan ini sudah saya sampaikan dan saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Perbaiki apa yang mesti kita perbaiki. Selama masih hidup ini ada saudara, mujizat itu pasti ada. Percayalah saudara. Buat manusia mungkin saudara berkata, keluarga saya waduh susah udah Pak Sofyan, susah. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kasih Tuhan sudah mengubah hidupmu, sudah mengubahkan daripada juga apa yang ada, sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan, usahamu Tuhan juga lawat, sehingga juga apa yang hari ini terjadi pada usahamu, semuanya itu Tuhan sanggup. Ya, saya ingatkan ini, selama masih ada nafas, berarti Tuhan akan memakai saudara. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi lagi sekarang ini. Curahkan, oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat
mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Kalau ada di antara saudara yang sakit, taruhkan tanganmu di tempat yang sakit. Kalau ada di antara saudara juga yang sedang dalam pergumulan, percayalah, taruh tanganmu di dadamu. Hari ini Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Waktu engkau mau taat kepada firman Tuhan, waktu engkau belajar juga tunduk kepada otoritas, ya hormat. Atmosfer ini akan kita bangun dalam keluarga kita. Supaya juga apa yang tadi dikatakan, ada kesaksian, ada urapan Tuhan. Anak-anakmu akan bertumbuh di dalam kasih karunia, dalam panggilannya. Apa yang menjadi cita-citanya dibuat berhasil, dan keberuntungan selalu datang kepada anak-anak kita. Saudara, kita sedang menabur, bertanggung jawab untuk generasi ini, supaya juga generasi berikut ini lebih baik dari kita. Utamakan keluarga saudara, karena itu adalah rencana yang Tuhan ingin buat juga. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima ini saudara, jangan terburu-buru ya, terima ini. Tuhan lagi berbicara kepada dirimu. Ya, terima ini. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada saudara, untuk saudara juga bisa melakukannya kepada lingkunganmu. Apa yang menjadi usahamu, engkau juga adalah bapa dalam perusahaanmu. Ya, walaupun mereka ini juga berlainan agama, tidak masalah. Karena Tuhan tidak membawa agama, tapi Tuhan membawa kehidupan. Kehidupan yang kekal ini akan juga mereka dapatkan. Kehidupan yang berlimpah ini mereka juga akan dapatkan, karena juga mereka ini juga ada di bawah daripada bapak-bapak dalam usaha mereka yang takut, hormat kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, terima ini saudara. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima ini saudara. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari ya semakin ini iman, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi sekali lagi, oh besar anugerah-Mu, oh melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Imani saudara. Besar anugerah. Katakan sama-sama saya dengan iman. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri ya Tuhan, kami menghadap tahta kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk
Terima kasih, ini kehormatan semua karena anugerah-Mu tercurah. Angkat tanganmu sekarang, terima kesembuhan mujizat ini. Anugerah-Mu, haleluya, melihatmu semakin hari semakin bertambah besar. Yes, sekali lagi katakan dengan imanmu, besar. Haleluya, haleluya, melimpahkan kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi saudara, ya mari. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi, semakin imani saudara, semakin ya lihat ya, semakin bertambah besar. Anugerah-Mu. Yes, kami imani Tuhan. Amin. Karena untuk itulah Tuhan, Engkau juga sudah menentukan kami untuk kami juga bisa menjadi kepala. Dan Engkau yang berkata, kami adalah kepala buat istri kami. Kami adalah tudung buat anak-anak kami. Tuhan pakai kami, para bapak-bapak di sini. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi keluarga kami. Dan Tuhan juga pakai istri-istri juga. Supaya juga Tuhan, mereka bukan saja juga bisa melihat Kristus di dalam diri kami, tapi mereka bisa merasakan satu kasih yang besar itu lewat kami. Terima kasih, terima kasih. Biar anak-anak kami juga ada ketaatan, ada hormat. Supaya sungguh-sungguh Tuhan mereka akan menjadi orang yang berbahagia dan umur panjang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong kami semua hari ini. Supaya apapun yang kami kerjakan, baik itu usaha, pekerjaan kami, apapun yang kami juga dipercayakan untuk pelayanan ini ada satu kehormatan. Dan Tuhan, biarlah Engkau memakai kami. Untuk supaya juga bukan saja keluarga kami dipulihkan. Orang-orang di sekeliling kami juga. Tempat di mana kami ada akan berubah. Karena besar anugerah-Mu bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita terima semua ini menjadi satu berkat buat kita hari ini. Keluarga adalah sumber berkat hidup kita itu. Katakan amin. Tuhan berkati.